Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMK kelas 12 dengan materi menganalisis kebahasaan dan menulis artikel opini. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu struktur artikel. Struktur artikel yang pertama adalah pengenalan isu, yakni permasalahan, fenomena, peristiwa aktual. Yang kedua, rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis. Dan yang ketiga, penegasan kembali atas pembahasan sebelumnya. Artikel ditandai dengan penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau bermakna denotasi. Selain itu, dikenal pula makna kias atau makna konotasi. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami penambahan. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan unsur kebahasaan dalam artikel opini. Berikut ini, marilah kita membaca dalam hati sebuah artikel opini yang berjudul Kunyah Permen Karet hingga Diet Karbo, ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Selanjutnya, kita akan menganalisis kebahasaan dalam artikel tersebut. Yang pertama, penggunaan istilah. Artikel tersebut menggunakan istilah dalam bidang kesehatan. Contohnya yaitu hiatus hernia, obesitas, heartburn, dan nutrisi. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja abstrak. Contohnya pada kata menyebabkan, mencegah, mengubah, menyiasati, dan menderita. Yang ketiga, penggunaan kata rujukan seperti kata menunjukkan, menurut, dan berdasarkan. Teks artikel biasanya mengungkapkan referensi dari sumber-sumber tertentu yang mungkin dikutip oleh penulis untuk menguatkan pendapat penulis itu sendiri. Oleh karena itu, kata-kata yang bermakna merujuk banyak digunakan di dalam teks artikel. Yang keempat, penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif diperlukan untuk meyakinkan pembaca. Contoh katanya yaitu selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kelima, penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Misalnya, pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang keenam, penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Misalnya, selain itu, sebagai, contoh,
padahal, misalnya, justru. Yang ketujuh, adanya penggunaan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, seberapa pentingkah kemampuan literasi baca tulis bagi peserta didik? Yang kedelapan, penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi, seperti kata sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, hingga. Berikutnya, kita akan membandingkan unsur kebahasaan, artikel opini, dan buku ilmiah. Pada karya ilmiah murni, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, cara penulisan yang sistematis, dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Topik bahasan membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Karya ilmiah murni dapat kita jumpai pada jurnal ilmiah, tugas akhir kuliah berupa skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian. Karya ilmiah populer atau artikel opini, bahasa yang digunakan tidak baku, karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Cara penulisan yang sistematis, tetapi tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Karya ilmiah populer dapat kita jumpai pada majalah, koran, atau tabloid. Nah, persamaan antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer atau artikel opini yaitu sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, menyajikan data, netral, dan bersifat objektif. Dari penjelasan tadi, maka dapat kita rangkum 6 poin utama. Yang pertama, artikel ditandai dengan penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau bermakna denotasi. Yang kedua, kebahasaan artikel memiliki ciri utama, yaitu kata-katanya baku, bermakna lugas, terdapat banyak istilah, dan bersifat objektif. Yang ketiga, informasi yang disajikan pada artikel untuk masyarakat pada umumnya, sedangkan karya ilmiah hanya untuk kalangan tertentu saja. Yang keempat, artikel opini dengan karya ilmiah, keduanya memiliki struktur yang sama, yaitu pernyataan umum atau tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kelima, artikel opini menggunakan gaya bahasa yang populer dan santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum dan menarik dibaca. Yang keenam, buku ilmiah atau karya ilmiah merupakan karya yang menyajikan gagasan deskriptif atau pemecahan masalah secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang formal dan resmi. Selanjutnya, kita akan melihat contoh bagaimana caranya menyusun artikel opini berdasarkan fakta. Contohnya, ada 3 buah kalimat fakta. Yang pertama, dunia dihebohkan dengan infeksi virus corona. Kemudian, banyak korban yang meninggal. Dan yang ketiga, belum ditemukan obatnya. Berdasarkan 3 kalimat fakta tersebut, maka dapat disusun menjadi sebuah paragraf artikel opini sebagai berikut. Akhir-akhir ini, dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal napas. Vaksin dan pengobatan yang spesifik belum ditemukan untuk mengobati infeksi virus ini. Jadi, kita dapat menggunakan kalimat fakta untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang membentuk bagian dalam artikel opini. Tahapan selanjutnya kita juga dapat kembali menerapkan pola seperti ini, yaitu kita menggunakan beberapa kalimat fakta untuk dikembangkan menjadi paragraf artikel opini.
Berdasarkan kegiatan tadi, maka kita dapat merangkum beberapa poin penting. Yang pertama, fakta dan opini saling menunjang dan berkaitan dalam penulisan artikel. Keduanya harus terpadu, baik terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Yang kedua, kepaduan isi atau koheren adalah kekompakan suatu paragraf yang dinyatakan oleh kesatuan kalimat-kalimatnya dalam mendukung satu gagasan pokok. Yang ketiga, kepaduan isi ditandai pula oleh hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya yang berdasarkan penalaran atau kelogisan. Yang keempat, kepaduan bentuk artikel opini diikat kata-kata yang memiliki keeratan hubungan. Yang kelima, selain itu, ada konjungsi lainnya yang dapat menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya, yaitu A. Konjungsi menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. B. Konjungsi menyatakan hubungan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. C. Konjungsi menyatakan hal lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya. Dan D. Konjungsi menyatakan kebalikan dari yang telah dinyatakan sebelumnya. 6. Kepaduan bentuk juga dapat ditandai dengan adanya pengulangan kata atau frasa, pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya, dan pemakaian kata yang berhiponim. 7. Tujuan dari artikel opini adalah berbagi informasi penting dan menarik kepada para pembaca. Yang kedelapan, langkah-langkah agar kita dapat menghasilkan sebuah artikel opini, yaitu yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengenali karakter media massa. Yang ketiga, mengutamakan etos kerja. Yang keempat, menyusun opini menjadi artikel. Yang kelima, menyunting atau mengoreksi ulang. Yang keenam, menulis kembali. Dan yang ketujuh, evaluasi. Demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dengan cara menulis sebuah artikel opini yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.